Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Piye kabare? Kudu sehat? Alhamdulillah sae, Pak. Oh, alhamdulillah. Ini udah sampai rumah semua apa masih ada di kantor ini? Pak. Hujan-hujan, Pak. Ya, ini hari ini rencananya ngelanjutin sih kemarin yang belum presentasi. Ada yang mau presentasi nggak? Kalau nggak ada ya langsung aja nanti saya di apa materi selanjutnya. Mas, kemarin siapa yang udah ngumpulin ya? Mas Singgih ya? Halo Mas Singgih, ada? Ada, Pak. Mau presentasi, bisa nggak presentasi sekarang nih? Satu lagi, tadi saya lihat ada lagi yang submit ya. Mas Raka, ada nggak Mas Raka? Ada ya. Ya wis, kita belajar lanjut aja ya. Share screen dulu. Udah kelihatan ya sarannya? Kelihatan, Pak. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai hak kekayaan intelektual. Kemarin kan kita udah belajar etikanya gitu ya, terus dampak positifnya, dampak negatifnya apa dari IT gitu ya. Sekarang kita belajar gimana sih bentuk-bentuk dari kekayaan intelektual itu gitu. Nah, ini ada beberapa artikel yang menurut saya agak aneh gitu. Karena gini nih, sebenarnya anehnya itu bukan si Lisa Blackpink-nya sih, tapi lebih dari kata-katanya. Misalnya ini ya, UMKM Soloraya antusias patenkan merek produk. Nah, ini nih. Patenkan dan merek. Ada paten sama merek. Sebenarnya paten sama merek itu sama-sama hal yang bisa dilindungi oleh hak cipta ya, hak kekayaan intelektual. Sorry, bukan hak cipta. Nah, jadinya itu sebenarnya dua hal yang berbeda tuh, antara paten sama merek itu dua hal yang berbeda. Ini juga nih, nama Lisa Blackpink dipatenkan jadi merek dagang. Nah, ini nanti jadi bias sebenarnya. Karena kita ya tahu ya, paten berarti maksudnya ya dipatenin gitu ya, di hak milikan gitu. Ternyata nggak seperti itu yang benar. Jadi kita akan belajar satu-satu. Nah, sebelumnya kita belajar dulu yang globalnya ya. Jadi globalnya itu adalah hak kekayaan intelektual, sering disingkat dengan HAKI atau HKI sama aja. Nah, ini tuh didefinisikan, HKI ini didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HK. Nah, jadi gini ya, sebenarnya hak kekayaan intelektual itu adalah sebagai apa namanya, hasil karya ya, hasil karya dari manusia yang lahir itu karena berbagai proses. Itu bisa dari pencurahan waktunya, terus curahan tenaga, pikiran gitu ya. Nah, itu adalah karya-karya yang bisa dijadikan sebuah perlindungan dari hak kekayaan intelektual. Nah, terus kalau menurut Jill McHugh dan Andrew Stewart, kekayaan intelektual adalah hak atau kumpulan hak yang dilindungi oleh hukum atas usaha atau upaya seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan sesuatu yang bernilai. Ini berarti kita bisa menyimpulkan bahwa kekayaan intelektual itu bisa dibangun atau diciptakan oleh seseorang, yang dalam hal ini individu ya,
atau juga boleh oleh beberapa orang gitu. Terus dengan kata lain, lebih dikhususkan untuk perlindungan atas investasi ekonomi dari seseorang atau beberapa orang yang mempunyai daya cipta. Nah, haki sendiri ini memiliki setidaknya dua sifat. Yang pertama, sifatnya memiliki jangka waktu tertentu. Apabila jangka waktu sudah habis, hasil penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Akan tetapi ada juga haki yang jangka waktunya bisa diperpanjang. Contohnya adalah hak merek. Ini kalau kita kita lihat ya, itu bisa mungkin contohnya obat ya. Obat itu kan ada obat paten sama obat generik. Nah, bedanya itu. Kalau obat paten itu berarti si perusahaan atau seseorang menemukan ya, menciptakan obat itu, kemudian dia patenkan. Artinya apa? Artinya perusahaan lain tidak boleh menjual barang atau menjual obat itu dulu sampai patennya habis. Makanya kalau kita lihat ya di apotek kan biasanya mau generik apa paten gitu ya. Padahal sebenarnya kandungannya sama aja, cuman yang jadi beda orang yang generik, obat yang generik itu adalah turunan dari obat paten yang udah habis masa berlakunya gitu. Tapi tetap aja sama. Dan lebih murah kan kalau yang generik biasanya. Nah, terus yang kedua, bersifat eksklusif dan mutlak. Artinya tidak ada seorang pun yang dapat melanggar kepemilikan kekayaan intelektual milik orang lain. Nah, ini jelas, berarti kalau kita punya haki ya, itu kita bisa monopoli dan itu sah-sah aja. Kita bisa monopoli itu sah-sah aja. Ya malah kita kalau bisa nuntut, kalau misalkan ada orang yang yang membuat suatu produk atau merek atau logo atau apapun itu yang seperti haki kita gitu. Nah, itu bisa kita gugat. Nah, manfaatnya apa kalau kita punya haki ya? Jadi bisa sebagai perlindungan hukum juga terhadap hasil karya cipta serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau kita punya haki ya kita ngerasa aman aja gitu, nggak takut orang bakal nyontek. Kalaupun ada yang nyontek ya bisa kita tuntut gitu. Yang kedua, mencegah adanya kemungkinan pelanggaran haki milik orang lain. Kalau ini lebih tepatnya gini, kalau misalkan kita punya produk ya, punya produk atau misalnya punya teknologi lah baru yang kita sendiri temuin. Nah terus pas kita cek ya, kita cek di website Ditjen Kekayaan Intelektual, ternyata udah ada ternyata gitu ya. Nah itu berarti kan kita tidak melakukan pelanggaran gitu. Hal inilah yang menjadi poin nomor 2 gitu. Jadi mencegah adanya kemungkinan pelanggaran haki milik orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Ya, meningkatkan kompetisi jelas, karena kalau misalkan kita megang hak paten gitu ya, atau hak kekayaan intelektual yang lainnya, maka konsumen kita sendiri pasti akan jauh lebih percaya gitu ya. Oh, ini kan yang nemuin gitu. Terus yang keempat, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian, industri, dan juga usaha di kawasan Indonesia. Kalau yang terkait kawasan Indonesia itu ada juga bentuk dari hak kekayaan intelektualnya, namanya itu indikasi geografis, nanti kita juga akan coba lihat ya apa itu. Nah ini prinsipnya, yang pertama itu adalah prinsip ekonomi. Hakim memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta. Kalau ini udah jelas ya. Jadi kalau kita punya haki, kita bisa jual seharganya ya terserah kita, karena kita bisa monopoli. Tentunya akan menjadi keuntungan terhadap pemilik hak cipta. Yang kedua, ada prinsip kebudayaan. Nah, hakim meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat. Nah, kenapa kalau ada haki bisa meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat, ya kan? Emang apa hubungannya kalau kita punya hak cipta gitu ya? Hubungannya apa sama masyarakat jadi untung? Nah, ini contohnya deh, misalkan tahu kan ya kalau ada oleh-oleh gitu, misalkan oleh-oleh khas gitu ya. Mungkin misalkan ada kopi Gayo. Nah, berarti kan masyarakat Gayo itu akan terangkat gitu.
baik mungkin dari wisatanya atau wisata kulinernya, seperti itu. Terus yang ketiga ada prinsip keadilan, hakim memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta miliknya dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Nah, ini full berarti kekuasaannya. Terus yang keempat, prinsip sosial. Hakim merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara individu dan juga masyarakat luas. Dasar hukum tentang haki ini ada banyak banget ya, mulai dari undang-undang tentang hak cipta, terus tentang paten, tentang merek, tentang desain industri, tentang desain tata letak sirkuit terpadu, dan terakhir tentang rahasia dagang. Nah, ini yang pentingnya sih. Jadi, secara garis besar sebenarnya hal-hal yang termasuk dari kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual ya, itu ada dua, hak cipta, satu, sama yang kedua hak kekayaan industri. Nah, turunannya itu banyak kalau dari kekayaan industri. Yang pertama ada paten, kemudian merek, ada desain industri, ada indikasi geografis, ada rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST. Nah, ini simbol-simbol terkait haki. Kalau ini mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Jadi kita sering baca embel-embel apa, terus ada TM. Nah, itu berarti produk atau merek sedang dalam masa pengajuan kepemilikan. Terus kalau ada service mark itu lebih biasanya ke dalam suatu karya yang berupa suara ya. Suara unik yang ada dalam suatu film. Terus register mark atau AR ini ya menandakan produk tersebut sudah terdaftar dengan legal hak atas kekayaan intelektualnya. Nah, yang paling sering mungkin ini nih copyright ya. Sering kalau kita lihat ke website gitu kan, itu simbol C itu artinya menunjukkan kepemilikan hak cipta. Maka jika ingin dilakukan publikasi perlu dicantumkan sang pemilik hak cipta. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin udah tahu ya bukunya Harry Potter ini. Ini kan ada si J.K. Rowling ya. J.K. Rowling ini pencipta ya, penulisnya dari si Harry Potter. Ini kalau kalau dibaca biografinya menarik sih si J.K. Rowling. Jadi dari kecil itu dia itu dianggap anak yang terbelakang lah. Padahal sebenarnya dia emang mungkin nggak kuat di hitung-hitungan gitu ya, hafalan, tapi dia kuat banget di bidang seni ya, dalam hal ini berarti imajinasinya dia tuh tinggi gitu. Nah, kemudian di suatu hari itu di dalam kereta ya, yang saya baca di dalam kereta, terus dia coba untuk buat naskahnya, draftnya itu ya, si cerita Harry Potter ini gitu. Terus dia tumpuk aja gitu, karena dia nggak tahu mau diapain. Tapi ternyata ada salah satu saudara yang baca dan dibilangnya, oh bagus nih. Akhirnya mereka sepakat buat ngetik ya, karena mereka masih miskin banget waktu itu. Jadi nggak bisa sampai fotokopi itu nggak ada duit, jadi dia ngetik sendiri semuanya, beberapa eksemplar, terus dikirim ke beberapa penerbit gitu. Ternyata nggak ada yang nyangkut sama sekali gitu. Sampai akhirnya di salah satu penerbit yang tadinya udah dikesampingkan gitu ya, naskahnya mungkin udah ditaruh di rak yang udah di-reject gitu ya. Itu dibaca sama salah satu staff gitu, satu staff bawah gitu. Ternyata bagus isinya. Akhirnya diajuin lagi sama staff itu ke atasannya, nah sama atasannya dibaca lagi, oh ternyata bagus beneran. Akhirnya dipublish dan benar, akhirnya meledak kan. Nah, dari sini ternyata hak ciptanya ya, kalau ini kita ngomong hak cipta ya, udah masuk hak cipta. Itu berarti berupa tulisan yang kemudian akhirnya bisa menjadi aset yang berwujud ya. Tadinya kan nggak berwujud ya, cuma imajinasi terus dituangkan. Sekarang bukan buku aja, tapi ada film juga. Habis itu bahkan di ini ya Universal Studios itu dibikinin suatu tema itu kastilnya Hogwarts gitu ya. Nah, gitu. Jadi ya kekayaannya itu ya nggak lepas dari bukti perlindungan adanya hak cipta. Gitu. Oke. Kalau kita ngomongin hak cipta itu sebenarnya ada beberapa komponen ya. Yang pertama itu udah pasti si penciptanya itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih atau seseorang dikatakan pencipta itu kalau apa gitu ya? Jadi seseorang dikatakan sebagai pencipta itu kalau ya
Yang pertama menghasilkan sesuatu ciptaan. Ini menghasilkan suatu ciptaan itu boleh dari diri sendiri atau individu atau bisa juga bareng-bareng. Nah, ciptaannya ini harus bersifat khas dan pribadi berdasarkan hasil pemikiran, keterampilan, keahlian, atau imajinasi gitu. Nah, ini cocok banget sih yang biasanya di otak kiri ya berarti ya. Orang-orang otak kiri bagus untuk di hak cipta. Nah, orang yang merancang suatu bisa juga nih orang yang merancang suatu ciptaan, definisi pencipta ya. Tetapi diwujudkan oleh orang lain di bawah pimpinan atau pengawasan orang yang merancang ciptaan tersebut. Nah, ini contohnya apa? Contohnya misalnya Pak Habibie nih. Pak Habibie kan terkenal bikin bagian pesawat ya, bagian ekornya gitu. Nah, meskipun Pak Habibie yang merancang, tapi kan yang mewujudkan pasti engineer-nya ya, engineer yang lain. Nah, itu tetap boleh. Tetap Pak Habibie yang akan dibilang ininya apa penciptanya gitu. Terus bisa juga sebagai orang yang membuat suatu karya cipta dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan. Terus badan hukum yang melakukan pengumuman pendistribusian atas ciptaan yang berasal dari badan hukum itu sendiri. Jadi selain orang bisa juga itu adalah badan hukum pencipta itu. Nah, kalau definisi dari ciptaan itu adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Terus hak cipta itu sendiri artinya adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, terus kalau pemegang hak cipta itu berarti adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Nah, ini agak ribet ya, sebenarnya gampang aja. Jadi orang yang nyiptain itu boleh ngasih hak itu ke orang lain lagi. Nah, orang lain lagi itu boleh nurunin lagi ke orang lain. Nah, itu maksudnya pemegang hak cipta. Terus nanti kalau teman-teman lihat ke websitenya dgip.go.id ya itu milik apa namanya Ditjen Kekayaan Intelektual itu pasti akan menemukan banyak kata pengumuman. Jadi maksud dari pengumuman itu adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun, sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Ya, ini berarti gini, misalkan saya punya merek, terus saya mau daftarin ke Ditjen HKI ya. Nah, nanti sebelum diterima sama Ditjen HKI itu akan masuk masa pengumuman dulu. Jadi diumumin dulu di webnya biar orang lain tahu. Tujuannya apa? Biar kalau saya misalkan menjiplak logo atau merek orang lain itu boleh atau sah-sah aja untuk menuntut saya atau meminta kepada Ditjen HKI untuk dibatalkan permohonan saya. Itu fungsi dari pengumuman. Sama ya kalau misalkan teman-teman kehilangan surat berharga gitu, misalkan akte gitu ya, akte tanah, itu pasti kita disuruh buat pengumuman dulu. Jadi kita nanti bayar media, misalkan koran gitu ya, untuk menyiarkan berita kehilangan kita gitu. Jadi nggak ada orang yang ngeklaim, kalau dalam sekian waktu nggak ada yang ngeklaim, berarti oke benar itu hilang dan itu memang punya kita gitu. Terus ada istilah perbanyakan, kalau ini jelas ya. Berarti penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial. Dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Ini bisa gampangnya ya kalau kita lihat ini aja, buku nanti kalau udah habis diperbanyak lagi berapa eksemplar gitu. Nah, itu perbanyakan. Terus kalau lisensi itu berarti adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbaiki ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Ya, jadi kalau para pemegang
hak cipta itu bisa dapetin lisensi, lisensinya itu nanti yang dipakai sama dia misalkan mau untuk memperbanyak atau untuk mengumumkan temuannya gitu ya, harus yang memegang license. Ya, ternyata lagi jelek ya. Terus ada hak cipta, jadi ini ya, setelah kita tahu komponen-komponennya, sekarang ini kita definisi dari hak cipta itu menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2020 itu adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu ya. Nah, ini ciptaan apa aja sih yang bisa dapat perlindungan ya? Itu ada banyak banget. Yang pertama itu model-model kayak buku, itu bisa program komputer, pamflet, terus layout karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya, mungkin termasuk paper, jurnal gitu ya. Terus yang kedua, ceramah pun bisa diberikan hak cipta, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu bisa didaftarkan. Yang ketiga, ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, ini buat musisi ya, ada lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Ini maksudnya itu lagu dengan lirik atau tidak dengan lirik ya, jadi lebih ke instrumental. Yang kelima, drama atau drama musikal. Itu contohnya kayak tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Itu juga bisa dilindungi. Yang keenam, seni rupa, itu dalam bentuk seni lukis, gambar, seni ukir, ya, sampai dengan seni terapan. Terus yang ketujuh ada arsitektur, 8 ada peta, 9 ada seni batik, kemudian ada fotografi, dan terakhir ada terjemahan. Jadi misalnya ada suatu karya, kita terjemahkan, itu berarti ada proses pengalihwujudan dan itu bisa menjadi hak cipta juga. Nah, lalu berapa sih waktunya masa perlindungan itu dari hak cipta ya? Yang pertama itu perlindungan hak cipta itu seumur hidup. Jadi selama si penciptanya itu hidup, itu akan terus berlaku. Bahkan sampai dia meninggal itu bisa ditambahkan 70 tahun setelah dia meninggal. Itu ininya ya, waktu perlindungannya. Kalau program komputer 50 tahun, kalau pelaku seninya ya, pelaku seninya 50 tahun, produser rekaman juga 50 tahun, lembaga penyiaran itu 20 tahun. Nah, kalau pendaftaran hak cipta itu sebenarnya perlindungan suatu ciptaan itu timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Nah, pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Ya, sebenarnya kalau kita nyiptain emang nggak ada kewajiban buat daftarin hak cipta ya. Tapi sebenarnya kalau kita menjadi pemegang hak cipta itu kita bisa menjadi apa ya, alat bukti gitu di pengadilan kalau misalkan nanti ada sengketa di kemudian hari ya. Sering kan kita lihat ya. Nah, cara daftarnya kemana? Ke kantor hak cipta Direktorat Jenderal HKI. Itu ada di djip.go.id. Nah, ini cara apa namanya flow-nya. Tinggal registrasi aja di sini, ntar tinggal diikutin. Nggak susah karena saya udah pernah nyoba di DJIP ini. Saya punya satu hak cipta dan satu merek ya. Itu udah saya daftarkan. Nggak susah, nggak ribet, nggak perlu pakai konsultan. Nah, ini contoh pelanggarannya terhadap perlindungan hak cipta ya, yang jualan Windows bajakan gitu ya. Mungkin kalau sekarang ya polisi mungkin nangkapnya yang ini ya, yang gede-gede gitu ya, diglodok gitu ya. Tapi mungkin kalau yang masih end user langsung gitu, kalau mau diperiksa door to door ya banyak juga pasti. Harusnya yang diperiksa tuh kayak ini kali, siapa? Yang suka nyediain krek-krekan itu Bagas itu ya. Bagas 31 apa 32 itu. Nah, itu. Terus apalagi KMS Pico ya, kayak gitu-gitu. Oke, terus kalau dari undang-undang itu
gimana sih apa namanya pidananya. Jadi kalau menurut pasal 72 mengenai Undang-Undang Hak Cipta, kalau ada yang melanggar hak cipta orang lain itu akan dikenakan pidana penjara itu paling singkat 1 bulan atau denda paling dikit 1 juta rupiah. Nah, kalau maksimalnya itu paling lama 7 tahun dan denda maksimalnya sebanyak 5 miliar rupiah. Oke, selain itu beberapa sanksi lainnya adalah menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta itu dipidana maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 500 juta rupiah. Terus kalau memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersil, suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Sama ya. Oke, sebelum kita masuk ke paten, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya nggak tentang hak cipta atau hak intelektual? Tanya Pak, Ya, silakan Mas Esa. tadi kan Pak Dimas bilang pernah daftarin hak cipta ya, Benar. sebuah produk. Ya. Itu ada kompensasi harganya atau gimana ya Pak? Ada Mas. Jadi kompensasi harganya itu berdasarkan kategori yang kita pilih nanti. Saya kan mendaftarkan merek gitu ya. Saya daftarkan merek, nanti kita bisa lihat sih. Itu nanti mau masuk kemana nih kategori merek saya? Misalkan kategori apa retail gitu ya. Nanti misal mau kategori apa kuliner. Nah itu ada tuh pilihannya. Nah, biasanya satu kategori kalau cuma satu nanti ada bayarannya berapa. Tapi kalau nanti mau masukin lebih dari satu kategori nanti ada tambahannya lagi gitu. Nah, dan itu harganya waktu itu nggak terlalu banyak sih. Kurang lebih nggak sampai 2 juta kalau seingat saya ya, untuk satu kategori. Tapi kalau Mas Esa punya UMKM, atau punya UKM gitu ya, dan terdaftar di apa namanya, suatu lembaga yang membawahi, berarti apa tuh, ini ya, Disperindak gitu ya, daerah gitu bisa daftar dan kita bisa dapat surat terdaftar UMKM itu jauh lebih murah lagi, mungkin bisa sepertiganya gitu. Cuman ngurusnya mungkin agak lama aja. Tapi kalau bisa langsung daftar, nah itu lebih cepat submitnya. Mungkin yang lama itu ya proses pengumuman ya. Merek saya aja sampai sekarang itu belum selesai ya masa pengumuman. Tapi kalau yang hak cipta udah keluar haknya gitu. Gitu Mas. Berarti itu beda-beda harga ya Pak? Beda harga benar. Tergantung dari Oh, kategorinya. dan itu satu kali pembayaran atau ada jangka waktu tempo gitu Pak? Satu kali pembayaran, tapi nanti kalau masa berlakunya habis bisa kita perpanjang. Masa berlakunya kan panjang banget sebenarnya. Tadi bisa ada yang 50 tahun, ada yang 20 tahun gitu. Oh berarti ada masa waktunya toh? Ada masa Oh, berlakunya. Makanya biasanya yang bahaya kalau masa berlakunya lewat, nggak kita perpanjang, orang lain bisa ngambil gitu. ya. Makasih Pak. Ya, ya. Ada lagi? Lanjut ya. Sekarang paten. Jadi udah tahu tadi kita belajarnya hak cipta, terus sekarang ada paten. Nah, bedanya apa? Kalau tadi hak cipta kan lebih semacam ke karya jadi ya, yang bisa apa namanya kayak buku, terus musik gitu. Nah, kalau paten ini lebih spesifik lagi, itu untuk di bidang teknologi. Contoh misalkan teknologi Bluetooth gitu kan, teknologi 4G gitu, itu ada patennya gitu. Obat-obatan tadi juga bisa masuk. Itu teknologinya. Terus nanti kalau misalkan teknologinya itu mau kita ambil, terus kita kembangkan lagi ke dalam suatu produk yang bisa menghasilkan apa output yang lebih baik dari produk-produk yang lain, misalkan ya. Nah itu bisa menjadi hak cipta, baru itu ke hak cipta gitu, bukan paten lagi gitu. Nah terus kalau secara apa namanya definisi paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.
Nah, invensi sendiri itu apa? Invensi sendiri itu adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik ya di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Nah, paten itu sendiri sebenarnya ada dua, ada paten tok ya, hanya paten, dan ada juga paten sederhana gitu. Nah, kalau paten sederhana itu apa? Paten sederhana itu setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Ini gampangnya sih, kalau paten itu benar-benar baru ya, teknologi baru. Nah, kalau paten sederhana itu bisa berupa pengembangan dari si paten yang baru gitu. Oh, Mas Fikri Ahmad. Oke. Bisa, sebentar ya saya balas dulu. Nah, ini perbedaannya ya. Perbedaannya adalah paten diberikan untuk invensi yang baru. Sedangkan kalau paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi atau kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya, yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru. Nah, jadi jelas ya, kalau paten itu pertama harus berupa penemuan. Nah, tapi ada tapinya nih, penemuannya itu harus lebih bagus daripada sebelumnya gitu. Ya benar sih, kalau nggak lebih bagus ya ngapain dipatenin gitu kan. Harus lebih baik. Itu bisa disebabkan ya, sesuatu bisa menjadi lebih bagus itu bisa kita lihat dari misalkan pertama bentuknya. Contoh bentuk tuh apa nih? Mobil ya. Mobil dulu kan kotak-kotak gitu kan. Nah, terus ketika ada apa model yang aerodinamis gitu kan. Nah, itu jadi lebih ini ya. Ternyata pergerakan mobil itu bisa jadi lebih stabil gitu ya. Nah, itu juga salah satu dari paten sederhana. Terus ada konfigurasi, konstruksi atau komponennya ya bisa dari alat, barang, mesin gitu ya, atau komposisi. Nah, kalau obat-obatan mungkin masuknya di sini nih, formula, senyawa, atau sistem gitu. Oke. Nah, ini tadi invensi dapat dipatenkan jika invensi tersebut adalah pertama baru, udah pasti jelas. Jadi artinya nggak sama teknologi yang udah ada. 4G, terus kemudian nanti nongol lagi 5G, 5G nongol lagi 6G gitu kali ya. Banyak banget kan nanti. Terus yang kedua mengandung langkah inventif. Jadi kalau jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik, ini lebih kayak out of the box lah, gitu ya. Misalnya ternyata teknologi ini yang harusnya apa biasanya seperti ini tahapannya, oh ternyata bisa ya tahapannya kita ubah gitu atau kita ringkas dan itu ternyata bisa menghasilkan output yang lebih baik. Nah itu. Terus yang ketiga harus bisa diterapkan dalam industri, artinya ya invensi atau temuan kita itu nggak cuman klaim kita sendiri bahwa itu bagus loh, saya udah make nih dan ternyata emang enak. Nah itu nggak bisa tuh. Tapi harus diuji dulu ya, harus dicoba ke massal gitu. Artinya mungkin orang-orang lain akan mencoba memvalidasikan ya. Dan nanti juga termasuk sih kalau misalkan didaftarkan ke DGIP itu pasti nanti akan ada apa ya, semacam validasi gitulah. Biasanya kalau yang paten gini akan makan waktu yang lama. Nah, masa perlindungan paten itu setidaknya adalah 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Jadi nggak murni full 20 ya, karena nanti akan dipotong masa pengumuman, dipotong masa validasi, dan lain-lain. Nah, kalau paten sederhana itu setengahnya, jadi 10 tahun. Ini contohnya yang dari DGIP.
website dgip.go.id. Ya, ini yang udah diberi paten, contohnya pengujian deteksi molekuler gitu ya. Terus ada lagi ini berarti di bidang ini ya, bidang biologi ini ya. Terus sama ini di bidang biologi, mungkin banyak banget di bidang biologi. Itu untuk produksi racun botulinum. Nah, di sini apa sih racun botulinum ini? Kalau di sini ya, saya baca paling bawah aja deh. Dari invensi ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pengobatan gangguan neuromuskular, penghilangan keriput, dan pengobatan hemiplegia spastik dan kelumpuhan otak. Nah, ini dari dia nemuin suatu invensi yang ternyata fungsinya ada cukup banyak ya. Akhirnya dia coba patenkan dan ternyata lulus gitu ya. Terus ini juga masih di bidang farmasi, obat-obatan, ini tablet paracetamol gitu, 16 pelepasan cepat. Nah, kalau di bidang IT, ternyata juga ada, salah satunya adalah alat pengembangan aplikasi software. Dia nggak nemuin baru sebenarnya, berarti ini paten sederhana. Jadi, kalau misalkan kita buat, mungkin ini ya, buat aplikasi, terus kalau kita mau ngirim data, misalkan ada transportasi protokolnya, biasanya pakai HTTP gitu ya, pakai teks biasa, sekarang diubah bentuknya jadi XML yang dikirim gitu. Ternyata dari XML mungkin aja bisa menjadi lebih apa ya, lebih terstruktur karena XML kan sifatnya menerangkan data biasanya. Nah, makanya lolos dan diberikan hak paten. Ini cara daftarnya sama, cuman beda subnya aja. Kalau tadi kan hak cipta dot ya, kalau ini di paten.dgip.go.id gitu. Sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman saya daftar ya, itu mendingan nyobain dulu sendiri gitu. Kalau nggak bisa baru minta konsultan, karena kalau konsultan itu biasanya harganya lebih mahal lah. Jauh lebih mahal ya, karena kan kita bayar jasa dia. Sedangkan kalau kita sendiri ya kita cuman bayar pendaftarannya aja, registrasi gitu, sama permohonannya. Cuma sekali bayar. Nah, ini salah satu contoh bentuk sengketa ya antara si patennya Nokia sama Lenovo gitu. Nah, ini bentuknya gimana? Ternyata gini, Lenovo itu kan ngeluarin produk HP sama produk apa tuh namanya laptop ya. Nokia teman-teman mungkin udah pada nggak tahu kali ya Nokia. Nokia itu apa namanya salah satu merek HP lah, merek HP jadul lah, masih monoponik, monokrom gitu ya. Nah, tapi ternyata Nokia karena dia itu adalah salah satu pionirnya handphone, maka pasti dia akan memegang banyak paten teknologi di dalamnya. Nah, salah satunya yaitu video kompresor. Nah, itu ternyata dipakai sama Lenovo dan Lenovo nggak bilang-bilang ke Nokia dan itu udah ditanam, udah diperjualbelikan. Ternyata ketahuan sama Nokia, akhirnya digugat dan ternyata menang Nokianya gitu. Nah, jadi jangan salah ya, kalaupun Nokia sekarang udah nggak terlalu berkibar namanya, tapi patennya itu ada sekitar 20 ribuan itu saya baca. Dan yang bahkan untuk di 5G-nya aja, 5G atau 4G ya, saya lupa, itu ada sekitar 3.500 paten gitu. Jadi dia sebenarnya tinggal terima dari hasil patennya aja juga udah banyak pasti ya. Karena setiap produk yang keluar pakai teknologi dia bayar royalti atau semacamnya gitu. Nah, kalau orang melanggar hak paten itu akan dikenakan pasal 160. Jadi yang dimaksud dengan melanggar paten itu yang pertama membuat, menjual, mengimpor, menyewakan dan atau menyediakan untuk dijual, disewakan, diserahkan produk yang telah diberi paten serta perbuatan yang menggunakan proses produksi yang telah diberi paten. Ya, ini udah jelas ya. Jadi kalau misalnya udah ada paten, sebaiknya kita berhati-hati. Kita bisa tanya dulu ke pemilik patennya, apakah boleh digunakan atau harus dibeli, gitu ya. Bukan beli patennya, tapi beli penggunaan teknologinya, gitu. Nah, terus pidananya berupa apa? Pidananya itu diatur dalam Undang-Undang Paten nomor pasal 161 ya.
Yang pertama itu pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah untuk pelanggaran hak paten. Nah, kalau untuk pelanggaran hak paten sederhana itu dibagi 2 aja semuanya. Gampang banget ya merumuskannya. Jadi 4 tinggal dibagi 2, terus 1 miliar bagi 2, 500 juta rupiah. Terus kita lanjut ke merek. Kalau tadi kita pertama udah tahu ya hak cipta. Hak cipta berarti kan mulai kayak buku, musik, tari-tarian. Nah itu hak cipta. Yang kedua ada paten. Paten itu teknologi. Kemudian yang ketiga itu merek. Nah, jangan disama-samain ini tiga-tiganya, nanti jangan bingung lagi. Nah, merek itu sebenarnya ya kumpulan secara grafis ya, baik berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, itu dalam bentuk bisa 2 dimensi atau 3 dimensi. Itu juga bisa berupa suara, bisa berupa hologram. Nah, terus kalau kombinasi pun juga bisa kombinasi 2 atau lebih. Jadi contohnya misalkan ada gambar, terus ada namanya, kayak ini ya. Misalkan apa nih? Ini ya kapal api deh, kan ada gambar kapal apinya tuh sama tulisannya gitu. Nah, itu bisa menjadi satu kesatuan. Artinya nggak perlu kita daftarkan terpisah gitu. Bisa logo plus penjelasan, biasanya kayak gitu nanti kalau di DGIP. Nah, terus fungsi pemakaian merek itu buat apa? Yang pertama itu buat tanda pengenal. Jadi buat membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. Yang kedua, itu sebagai alat promosi sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebutkan mereknya. Nah, itu enaknya kalau udah perusahaan-perusahaan gede sih ya. Jadi cukup tinggal nyebutin misalkan ada produk baru aja. Produk baru apa? Coklat enak misalkan. Oh, punya siapa nih? Nggak ada yang tahu kan. Tapi ternyata pas lihat ada logo Indofood, oh ya berarti ini buatan anak Indofood nih atau buatan nasi Indofood udah terkenal langsung gitu kan. Enak. Terus yang ketiga ada jaminan atas mutu barangnya. Yang keempat, penunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan. Nah, kalau fungsi kita mendaftarkan merek itu pertama itu sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Yang kedua, dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan mendaftar oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenisnya. Yang ketiga, dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang atau sejenisnya. Nah, ini juga mesti kita apa ya, jadi concern ya dari kata-kata sama pada pokoknya. Jadi yang dikatakan sama pada pokoknya itu bukan kita plagiasi sama persis ya. Bahkan nggak sama persis aja tetap bisa digugat gitu. Misalkan logo apa tadi ini? Logo Indomie ya, warna terus apa komposisi warnanya merah, kuning, hijau itu dipakai sama, terus tulisan Indomie itu kita ganti misalkan jadi Indonesia Mie gitu ya. Nah, terus model-model tarikan garisnya sama, tapi kan beda tuh, padahal Indonesia Mie gitu. Itu tetap bisa kena. Itu adalah salah satu dari definisi dari sama pada pokoknya. Kayak kita lihat kemarin ya kasusnya si siapa Pak De Indro Warkop itu kan, sama Warkopnya satu lagi kalau nggak salah namanya Warkopi ya, yang baru itu. Kalau di yang aslinya kan Warkop, nah ini Warkopi, walaupun beda, tapi pelafalannya sama dan mencerminkan orangnya juga sama lagi, disama-samain. Nah itu bisa kena pelanggaran. Terus merek yang bagaimana sih yang nggak bisa didaftarin? Yang pertama udah pasti nggak boleh bertentangan dengan ketertiban atau apa ya peraturan dari undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Lalu yang kedua tidak boleh sama dengan atau berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Tadi ya itu nggak boleh. Yang ketiga, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang,
dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Ini ya, jadi nggak boleh kita bikin suatu merek yang ternyata menyesatkan masyarakat ya tentang asal. Contoh misalkan kita bikin bakso buatan sendiri, terus kita namain bakso Malang gitu kan, padahal kita nggak tahu itu bakso Malang kayak gimana. Nah itu nggak boleh tuh. Terus memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas. Kalau ini lebih ke apa ya, citra dari logonya atau dari mereknya. Misalkan di situ mereknya dibilang anti karat 1000 tahun misalnya. Nah itu kan terlalu apa ya, terlalu muluk gitu ya, nggak sesuai dengan kualitasnya, itu juga nggak boleh. Terus yang kelima, tidak memiliki daya pembeda yang karena merupakan nama umum dan atau lambang milik umum. Nah, ini juga nggak boleh. Cara registrasinya juga kurang lebih sama. Ini pun saya ambil apa namanya, flow-nya ini dari website DJIP sendiri. Cuman beda di sub-nya aja. Nah, ini salah satu contoh sengketanya ya. DC Comic versus Wafer Superman. Nah, kalau teman-teman baca pas kenapa apa namanya ada sengketa ini, karena saya pikir juga awalnya Superman-nya ini emang udah lisensi mungkin beli gitu ya dari si DC Comic ini, ternyata enggak. Ternyata enggak, dan tapi pas si DC Comics ini apa namanya menggugat si Superman ini, ternyata di level pengadilan negerinya itu menang si Wafer ini dibanding si DC Comics. Padahal kita tahu ya Superman itu kan udah lama banget buatan si DC Comics, tapi ternyata kenapa dia bisa menang? Ya karena dia sudah mendaftarkan terlebih dahulu ya di Ditjen Kekayaan Intelektual dibanding si DC Comics ini gitu. Cuman nanti ternyata pas setelah di level MA ya, itu ternyata yang menang itu si DC Comics gitu dengan alasan-alasan ya sebenarnya kita udah tahu sih Superman ini emang punya DC Comics kan gitu. Nah, berarti kita juga bisa bayangkan betapa kuatnya pendaftaran di awal gitu dibandingkan pemiliknya sendiri malahan gitu kan. Terus ada lagi ini, nah ini juga kemarin juga sempat rame kan, si Geprek Bensu sama I Am Geprek Bensu. Nah, kalau ini bedanya gini, Bensu yang satu punyanya Ruben Onsu, singkatan kan tuh. Nah, yang kedua itu Bensu juga singkatan, Beni Sujono gitu. Nah, ini jadi sengketa lagi ketika ternyata ayamnya aja udah mirip ya, apinya mirip, tulisan, warna, segala macam mirip gitu. Nah, ini jadi concern ketika si Beni Sujono itu mencoba menggugat si geprek bensunya si punya Ruben gitu. Dan ternyata ya benar, harusnya kan yang menang si Beni Sujono karena dia sudah mendaftarkan terlebih dahulu dibanding si Ruben. Tapi entah kenapa pas saya baca di berita itu katanya ya dari kuasa hukumnya si Beni Sujono itu pendaftarannya dia di DJIP itu bisa hilang gitu, tiba-tiba hilang, kan itu parah banget sih. Dan saat itu yang maju, berarti yang maju ya dari si Ruben Onsu gitu. Nah, untuk kelanjutannya saya kurang tahu sih ya, karena nggak terlalu jelas di media juga. Oke, terus pasal yang mengatur tentang merek itu ada di pasal 102 Undang-Undang MIG. MIG itu merek dan indikasi geografis. Jadi setiap orang yang memperdagangkan barang dan atau jasa dan atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan atau jasa dan atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan pasal 101 dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 200 juta. Nah, tindak pidananya ini sifatnya delik aduan, jadi artinya misalkan ya, tadi ya misalkan ayam geprek si Ruben mirip sama si Beni Sujono, terus saya ngelihat nih, terus saya laporin, nggak bisa.
itu karena delik aduan jadi harus si Beni Sujononya yang laporin gitu. Terus ini juga ada satu lagi, masih ada dua lagi ya. Yang pertama itu ada indikasi geografis. Indikasi geografis itu juga bisa kita mendapatkan perlindungan ya, mendapatkan hak perlindungan indikasi geografis. Ini adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur tersebut. Jadi ini contohnya gampangnya tadi ya ada kopi gayo. Nah, kalau itu kan terlihat dari geografisnya ya, dari faktor alamnya. Nah, ada juga yang dari faktor manusia itu contohnya kayak ukiran Jepara. Nah, kita tahu lah ukiran mana yang bagus, ukiran Jepara. Nah, itu pun bisa didaftarkan untuk menjadi indikasi geografis. Tapi ada perbedaannya nih. Kalau indikasi geografis itu nggak sama kayak paten, merek, di mana individual bisa. Kalau di sini individual nggak bisa. Yang bisa itu cuman lembaga sama pemerintahan. Nah, kalau lembaga itu sendiri itu adalah lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan atau hasil industri. Terus ada pemerintahan provinsi, Pemprov atau Pemkap, Pemkot ya. Gitu. Nah, manfaatnya apa? Yang pertama, berarti memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses di antara para pemangku kepentingan indikasi geografis. Yang kedua, menghindari praktek persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi indikasi geografis. Yang ketiga, menjamin kualitas produk indikasi geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen. Yang keempat, membina produsen lokal, mendukung koordinasi dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk. Ini mungkin lebih cocoknya dari level pemerintahan ya. Jadi gimana caranya biar penduduk lokal itu bisa memproduksi barang-barang atau kerajinan atau hasil bumi ya yang bisa menjadi ciri khas ya, bisa menjadi peningkatan ekonomian mereka dengan cara menjual gitu ya, atau mungkin membuat dan menjual. Yang kelima, meningkatnya produksi dikarenakan di dalam indikasi geografis dijelaskan dengan rinci tentang produk berkarakter khas dan unik. Yang keenam, reputasi suatu kawasan akan ikut terangkat. Selain itu, juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumber daya hayati. Hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata. Ya, jadi kalau kita berkunjung gitu ya ke dalam suatu wisata di suatu kota ya, terus biasanya nanti di sepanjang perjalanan tuh ada apa namanya penjual-penjual gitu ya, penjual-penjual misalkan oleh-oleh ciri khasnya apa di daerah itu gitu. Nah, itu kan otomatis daerah itu akan ikut terangkat gitu. Terus berapa lama waktunya perlindungan kalau indikasi geografis? Ternyata nggak ada waktunya, tapi ada syaratnya. Selama pemegang lisensinya itu menjaga reputasinya dan kualitasnya, maka perlindungan indikasi geografisnya itu akan terus berjalan gitu. Nah ini tadi yang saya bilang ya, kalau misalkan indikasi geografis kita lihat dari alam, contohnya ada kopi Arabica Java Sindoro Suning, itu terkenapa dia itu ada cita rasa tembakonya ya, dan di kopi-kopi lain nggak ada. Itu ternyata karena si kopi itu tuh ditanam di atas 900 mdpl, dia punya khas aroma tembakau, karena
di antara tanah tembakau ditanamnya ya, itu dia di antara tanaman tembakau di lereng Sindoro Sumbing gitu. Nah, itu menjadi ciri khasnya. Terus kalau dari faktor manusia tadi bisa dari penenunan sutra atau misalkan teknik mengukir mebel Jepara. Terus kalau kombinasinya apa? Bisa dari faktor alam manusia, ternyata bisa kita lihat dari Bandeng Asep Sidoarjo ini kan. Ini kan terkenalnya dia itu punya aroma khas tapi nggak bau lumpur gitu. Ternyata setelah dilihat ya, kenapa nggak bau lumpur itu ternyata ada dua faktor. Yang pertama dari faktor alam, kedua dari faktor manusia. Dari faktor alamnya itu ternyata kualitas air itu sangat berpengaruh, terus pH tanah berpengaruh, terus lokasi tempat budidaya juga ngaruh. Nah, manusianya ngaruhnya di mana? Ngaruhnya ya dari eh, teknik pengasapannya gitu. Berarti orang-orang Sidoarjo itu mengetahui tekniknya ya, cara pengasapan. Terus ini contohnya yang tadi ada kopi Arabica, kopi Gintamani, ya, mebel ukir dari Jepara gitu ya. Ada banyak sih. Kalau nggak salah yang udah saya lihat itu yang terdaftar sekitar 60-an, nggak tahu mungkin udah bertambah lagi. Lalu bagaimana cara mengajukan permohonan ya? Ini nggak ada flow-nya saya cari, tapi tetap aja sama ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual gitu ya. Ntar tinggal diikutin aja. Terus nanti teman-teman kalau itu bisa juga sih ngelihat langsung ke websitenya. Yang terakhir, tadi ada merek udah, paten ada, terus hak cipta kita juga udah belajar, terus indikasi geografis juga. Oh belum nih, belum terakhir, berarti ada dua lagi. Yang pertama itu ada rahasia dagang. Nah, kalau rahasia dagang ini adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi maupun bisnis ya, nggak harus teknologi. Jadi intinya rahasia ini memiliki nilai ekonomi karena berguna bagi kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Ya, sebenarnya semua perusahaan punya ya rahasia dagangnya masing-masing gitu. Cuman kalau misalkan mau benar-benar didaftarkan untuk mendapatkan hak itu jauh lebih baik sih. Mungkin termasuk ini ya apa namanya teknik marketingnya atau apa namanya produk-produk yang akan di launching itu mungkin harus dirahasiakan gitu biar pesaing-pesaing nggak melihat apa namanya ke depannya gitu. Nah, apa saja sih lingkup perlindungan dari rahasia dagang? Lingkup perlindungan rahasia dagang itu meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Jadi masyarakat ini emang belum tahu ya apa yang akan dikeluarkan gitu. Lalu bagaimana pelanggaran rahasia dagang dapat terjadi? Nah, pelanggarannya itu dapat terjadi apabila yang pertama, seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Yang kedua, seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya intinya ada orang yang tahu rahasia dagang tapi dibocorkan ke publik, intinya gitu ya pelanggarannya. Nah ini contoh kasusnya itu ada mantan karyawannya Apple itu Mas Simon Lancaster ini. Itu dia eh, terkena tuduhan membocorkan rahasia dagang untuk kebutuhan pribadi. Maksudnya apa? Jadi si Lancaster ini terkena tuduhan dia ngambil informasi ya yang rahasia mengenai produk yang akan datang dari Apple lalu dijual informasinya itu ke media-media gitu. Berarti kan dia ambil keuntungan dari si para media itu gitu. Dan tentu aja si Apple pasti akan melakukan gugatan ya. Gitu. Jangankan karyawan ya, bahkan Apple-nya sendiri itu digugat ya sama si Apple. Kan dia pakai Apple, padahal Apple itu sendiri udah ada dari dulu. Nah, yang terakhir itu ada desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST. Ya, kalau ini sih sirkuit ini ya, sirkuit yang ada di PCB gitu lah.
Nah, desainnya itu ternyata bisa kita berikan hak perlindungan. Nah, jadi kalau definisinya itu berarti DTLST itu adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut ada elemen aktif, serta sebagian atau semua yang terkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Nah, sirkuit terpadu itu sendiri apa? Sirkuit terpadu itu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. Ya kalau kita tahu ya, semikonduktor itu di Indonesia mungkin pabriknya saya belum tahu ya ada apa enggak, tapi kalau desain ya ternyata kita bisa melakukan perlindungan. Nah, kalau DTLST, bagaimanakah yang dapat didaftarkan? Kalau DTLST itu bisa didaftarkan kalau DTLST itu bersifat orisinal, terus merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat DTLST tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Artinya ya emang belum ada di publik gitu. Terus berapa lama perlindungan hukum dari DTLST yang sudah terdaftar? Ternyata perlindungannya itu jangka waktunya adalah 10 tahun sejak pertama kali DTLST dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Nah, ini contohnya ya, kalau teman-teman bingung apa sih itu sirkuit. Nah, ini kayak gini nih. Oke. Materi hari ini udah cukup sampai sekian. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ini ya, salah satu ini websitenya itu seperti ini. Ini websitenya masih kelihatan kan ya? Apa udah ke close enggak kan? Kelihatan, Pak. Masih ya. Nah ini websitenya. Kalau kita misalkan mau ngecek, oh ya, ini juga berguna banget nih sebelum teman-teman misalkan mau bikin usaha ya, itu sebaiknya dicek dulu nih nama usahanya apa gitu. Karena takutnya di kemudian hari ketika kita udah besar, terus kita mau apa namanya bikin produk, terus ada yang udah mendaftarkan. Nah itu nanti bakal repot karena kita harus rebranding lagi, kita ngenalin lagi. Nah itu repot banget. Jadi alangkah lebih baiknya dicari dulu di sini gitu. Contohnya ya ini kalau saya ya di sini hak cipta itu saya mendaftarkan Netkido. Ini ya, Netkido Internet Management for Kids. Di sini saya buat IoT, di mana tujuannya itu buat monitoring sih, monitoring dari penggunaan internet di rumah gitu ya. Kita bisa setting, misalnya ini lebih ke anak sih, jadi kapan bisa main gamesnya, terus atau kapan bisa nge-netnya, terus game apa yang boleh dimainin. Nah itu bisa diatur di sini. Itu yang udah saya daftarkan. Terus satu lagi kalau mau cari merek bisa di sini. Di sini mereknya kebetulan logo dari perusahaan kami juga ya, Etik Ninja. Nah ini masih dalam proses nih, padahal saya udah ngajuin permohonan itu dari tanggal 20 bulan 5 sampai sampai hari ini pun masih dalam fase. Oh, sekarang udah naik ya ke pelayanan teknis. Tadinya masih dalam masa pengumuman, udah naik. Nah, ini yang saya bilang tadi kategorinya. Saya masuk di dalam kategori nomor 42, yaitu jasa konsultasi dalam bidang internet, WW, dan jasa keamanan gitu ya. Nanti kalau mau dimasukin lagi, misalkan dalam jasa bidang jaringan, ada lagi nanti kode kelasnya, dan itu akan mempengaruhi penambahan harga gitu.
Kurang lebih gitu sih, nggak susah kok daftarnya. Oke. Merek. Ya, ini contohnya kalau nanti udah daftar, nanti biasanya kita akan masuk ke sini permohonan online ya. Kita ngajuin dulu, tapi sebelum kita ngajuin, kita nanti biasanya akan beli dulu semacam apa sih namanya PNBP gitulah ya, semacam PNBP. Terus nanti kita baru bisa mengajukan permohonan gitu, nggak susah. Misalnya ini saya tambah. Nah ini kode billing ya, kode billingnya ini kita beli dulu. Misalkan belum, nah, nanti bisa dipilih di sini. Mau merek dagang, dagang dan jasa, jasa, gitu ya. Permohonan, nanti baru detail kelasnya. Nah, di sini nih, ini yang mempengaruhi nih kelasnya apa aja yang diambil. Banyak banget nih, sampai 7 ribuan. Itu ya. Nah, ini ada lagi bedanya nih, ada Madrid Office. Madrid Office itu protokol Madrid, itu maksudnya hak cipta kita atau merek kita nanti akan didaftarkan secara internasional gitu. Karena sifatnya yang kalau nggak lewat Madrid itu sifatnya hanya teritorial, berarti cuma berlaku di Indonesia aja. Termasuk saya ini cuma teritorial aja, nggak di luar negeri. Gitu. Ini tipe mereknya berarti masuk di kategori merek kata dan lukisan. Ini bisa digabung mau kata aja atau lukisan aja, tapi berhubung saya nguploadnya logo itu ada lukisan dan ada kata, jadi saya masukin. Gitu. Cuman kalau saya perhatiin ya, misalkan paten gitu, itu kebanyakan dari luar ya, walaupun di teritorial kita gitu. Misalkan apa? Teknologi. Dalam proses coba yang diberi. Nah ini ya kayak gini nih. United Kingdom gitu. Apalagi misalkan ya obat gitu misalkan. Kombinasi obat. Nah, coba kita lihat tuh. Amerika gitu. Ternyata banyak banget ya dari luar itu masuk di bagian paten gitu. Mungkin ya Indonesia sendiri emang ininya masih kurang ya, seperti yang kita bahas di minggu lalu tuh risteknya ya, riset dan teknologinya itu masih kurang. Gitu sih. Kalau ada pertanyaan ya silakan nih saya sekalian absensi aja deh. Mas Abdullah ada? Hadir, Pak. Mantap. Mas Esa ada ya, Mas Esa. Mas Doni ada ya. Hadir, Pak. Mas Fadli ada, Mas Fadli? Marcelo Manalu hadir ya. Mas Fajar ada. Hadir, Pak. Mas Leonis Firdaus Hadir, Pak. hadir ya. Mas Raka Fadilah hadir. Mas Reza ada? Hadir, Pak. Hadir. Ada ya. Oke, Mas Ridwan Prasetya. Hadir, Pak. Mas Rifki. Hadir, Pak. Hadir. Mas Inggih ada tadi ya. Oke, terus Mbak Adinda Lutfia Balkis ada? Hadir, Pak. Sahmat Uli Nuha. Hadir, Pak. Mas Rian ada? Nggak ada. Mas Rian dari kemarin nggak ada nih. Mas Fahrul Rohim ada. Mas Muhammad Soleh ada?
Terakhir Mas Fikri Ahmad Mubarok. Hadir Pak. Hadir. Ya, ada pertanyaan nggak kira-kira nih untuk materi kita kali ini? Belum, Nggak ada Pak. ya? Belum? Oke. Oke, kalau nggak ada, ini saya tutup aja ya. Ya, makasih buat teman-teman yang udah hadir. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya di kemudian hari, juga menjadi pahala kita. Terus mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Oke, saya tutup ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Waalaikumsalam Malam, warahmatullahi waalaikumsalam, wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama. Jaga kesehatan. Nuwun, Pak. Rambine rung sida ganti to. Kelabine sapa aja? Nah, iki sing jawab. Sabar, Mas. Sabar, Mas. Rasa usek-usek kepala, Mas. Laporannya wis diutung goni Bang Agung loh. Tanggal tua, Pak, tanggal tua. Tanggal tua ra nyekel dia tuh ya laporan. Keterangannya sih semu. Sing tenang, Mas. Ini infonya pacar. Weh, Proyek geden jare. dan sunatan aku. Weh. Entek no. Wow, kok mana tak gawe